Oke, Kang. Oke. Aduh, sampai kebesekan, Warki. Sampai kebesekan tadi ya. Aduh. Jadi obrolan santai ini insya Allah kedepannya akan rutin dan terjadwal ya. Dan teman-teman jadi nanti bisa juga bisa menyarankan gitu. Apakah temanya mau apa gitu ya. Oh, saya mau pengen tema ini silakan diajukan, dikirim inbox atau DM atau WA gitu ya. Atau follow Instagram kami nih di sini nih. Ya, udah ada nih. Atau di WA ya. Di WA. Nah, ini silakan kirim saran dan kritik, kemudian pertanyaan kalau misalkan nggak sempat nonton live-nya ke 0878 277 68725. Nah, Kang, apalagi sih Kang tentang komputer itu yang harus kita tahu, Kang? Selain tadi, Kang. Gitu ya. Mm-mm. Ya mungkin gini aja, Mm-mm. apa sedikit tambahan barangkali gini ya. Mm-mm. Eh biasanya di sebuah perusahaan itu bidang IT ya, khususnya yang IT nih, Mm-mm. kita bicara IT. IT itu di perkantoran tuh biasanya ada IT office ya. Biasanya IT office itu dia yang menangani masalah-masalah apa troubleshoot ya, misalnya Mm-mm. yang office bisa bicara office seperti itu. Terus juga ada IT network dan security Mm-mm. biasanya. Dia biasanya yang mengurusi masalah jaringan dan keamanan data seperti itu. Nah, itu ada yang namanya IT network dan security saya. Nah, kemudian juga ada yang namanya IT IT broadcast juga ada. Jadi IT Mm-mm. broadcast ini adalah IT pekerjaan komputer yang terkait dengan produksi sebuah Mm-mm. televisi atau apa saja lah yang Mm-mm. produksi itu IT broadcast seperti itu. Nah, Oh. bagi wargi Teras Cianjur yang ingin mungkin ada niat untuk kerja di dunia televisi, ya itu bisa bisa mengambil misal anaknya jurusan ke broadcast itu biasanya Ah. tuh ada di SMK. Kalau di SMK iya ada SMK broadcast ada, tapi di Mm-mm. di universitasnya juga itu harus Mm. milihnya yang broadcast. Proses Kalau juga ya. ya, tapi ini nggak mutlak. Ya. Karena kan broadcast juga nggak hanya butuh orang IT seperti Mm. IT broadcast gitu, Mm. tapi juga butuh misalkan orang jurusan komunikasi yang mungkin jadi Oh. reporter, Mm. seperti itu, jadi produser Mm. seperti itu. Ada anak-anak misalkan desain grafis ya, DKV, desain komunikasi visual. Nah, Mm. itu mungkin bisa jadi untuk eh, animator seperti Mm. itu, grafis lah ya Mm. seperti itu. Juga mungkin editor Mm. seperti itu. Nah, itu orang-orang itu jadi banyak lah. Mm. Dan nggak menutup Kemungkinan. kemungkinan yang lain juga untuk jurusan-jurusan lain. Nggak Mm. masalah sih sebenarnya. Tapi lebih baik kalau misalkan mau jurusan yang kita mau masuk ke televisi, Ya. memang kita harus bisa minimal kita harus mengerti gitu loh, bisnis TV itu seperti Mm. apa. Dan bidang yang kita inginkan itu minimal kita sudah bisa. Misalkan kalau editor, ya kita harus bisa editing lah. Mm. Caranya kan banyak. Ya, ya. Caranya belajar sendiri bisa, dari YouTube juga banyak. Mm. Di reporter aja kita juga harus bisa membuat berita seperti itu. Banyak belajar kayak gitu. Mm. Dari mana aja sih bisa, tapi minimal kalau kita mau masuk kita harus bisa dulu, seperti bukan bisa dulu ya, Basic, minimal basic, ngerti basic. lah, ngerti Paham, paham dasar gitu lah, ya. dasar seperti itu. Nah, jadi Nah, itu. teman-teman, wargi-wargi yang ada cita-cita A misalkan, ya berarti harus ditunjang dengan jalur pendidikannya yang sesuai ya, Kak? Yang sesuai Betul. gitu. Kalau misalkan kita mau kerja di TV nih, ya berarti kita harus ngikutin jalur pendidikannya gitu supaya nanti nggak terhambat pas kita masuk ke Iya, perusahaan itulah iya. gitu. Nah, Kang, ini berkaitan dengan tadi, saya dengar tadi ada IT security ya. Ada IT security itu. Iya. Berarti security itu satpam kan, Kang? Iya. Atau keamanan lah gitu ya. Iya. Mm. Biasanya kalau IT security itu Mm. dia kan network sama security biasanya ya. Mm. Ya
bisa juga security sendiri. Jadi Hmm. kalau security itu bicaranya keamanan, misalkan di apa bagaimana caranya mengamankan server-server yang ada di perusahaan seperti itu kan, Hmm. supaya Hmm. server kita Ya, nggak ya. dimasukin oleh orang-orang yang nggak bertanggung jawab gitu loh. Hmm. Jadi kita harus harus membuat semacam firewall lah seperti itu. Waduh, ini udah berat nih. Seperti itu. Pembahasannya udah berat nih. Ya, udah ya firewall itu bicara nggak hanya orang, bisa juga apa ya, supaya virus nggak masuk gitu, caranya seperti kayak gitulah. Nah, ini soal virus nih, Kang. Ini sering terjadi ya, keseharian di kehidupan kita dalam dunia komputer. Kenapa sih harus ada virus? Kemudian ada virus gitu di dunia komputer ya? Ya biasa yang namanya di dunia nyata juga kan ada penjahat, ada jagoan biasanya. Iya begitu. Dan masing-masing penjahat dan jagoannya itu dia pasti ingin menunjukkan eksistensi dong. Penjahat juga pengennya berbuat jahat supaya ketahuan, biar diketahui, oh ini yang yang dia melakukan kejahatan ini. Gitu. Begitu juga yang membasminya supaya ketahuan ya, misalkan kan jagoannya dia seperti itu. Sama yang namanya bikin virus itu juga dia gitu. Jadi kadang-kadang yang bikin virus ini dia pengen eksistensinya juga diketahui sama si pembuat antivirus gitu loh. Oh gitu. Gitu. Itu bicara idealis. Bicara idealis masing-masing peran kan, misalkan antivirus. Kita mau bikin virus ini nih. Wah, kira-kira dia bisa nggak nangkis apa gitu. Kayak gitu. Nunjukin lah gitu ya. Nunjukin kemampuan gue gitu ya. Digocek ke sini. Yang ono dia bisa nggak nih? Berapa lama? Itu saling kompetisi. Itu gitu. bicara idealisnya. Tapi dampak dari idealis dari dampak dari itu sebenarnya ujung-ujungnya sebenarnya ya duit juga, industri. Gitu. Jadi bisnis. Bisnis nggak ada lagi. Jadi orang bikin virus supaya ada antivirus ya, supaya orang beli seperti itu. Wah. Biasa itu. Oh gitu ya. Atau apa yang bikin virus juga bikin antivirus? Atau gimana nih, Kang? Kayaknya sih kalau dari saya nggak tahu ya, tapi kalau secara psikologi sih kayaknya enggak. Jadi mereka ingin menikmati peran masing-masing. Yang bikin virus, ya dia ingin totalitasnya dibikin virus. Mau gimana kayak bikin caranya, modelnya modelnya dia begini, yang mau dirusak ini, itu udah itunya si idealisnya si pembuat virus gitu loh. Kalau antivirus mah lebih kepada dia lebih kepada membaca jalan pikirannya yang buat virus gimana nih misalkan. Oh ini ya dilihat varian sebelumnya gimana. Varian sebelumnya itu dia yang dirusak ini. Dia mau larinya ke sini. Ya, dia tinggal cari. Oh ini ada kemana seperti itu. Jadi sebenarnya nih kalau bicara kita masalah bicara masalah keamanan data ya, antivirus dan antivirus. Ini memang perlu diketahui juga nih warga Terasi Anjur. Nah, oke nih. Ini cocok nih dibahas nih. Ada sekitar kita 5-10 menit lagi, Kang. Boleh kita bahas. Iya. Nanti kalau kita waktunya nggak cukup, kita sambung lagi pertemuan yang akan datang. Oke, Kang, tadi apa? Jadi masalah keamanan data ya. Bicara masalah keamanan data itu penting banget sebenarnya. Penting banget. Data dalam artian data kita mau di komputer, mau di mana saja ya. Di handphone? Ya di handphone. Handphone juga kan komputer juga. Karena dia ada prosesor, ada memori juga, ada I/O juga. Gitu. Jadi di dalam komputer di dalam HP itu kita bisa bilang komputer juga seperti itu. Berarti rentan juga dong. Iya. Sama virus, kemudian sama banyak lah ya. Iya, jadi itu baru virus, belum orang-orang yang mencoba masuk gitu ya, orang macam-macam lah. Iya, hacker kayak gitu itu macam-macam gitu loh. Makanya kita butuh kata gini. Kadang-kadang ya penggunaan password gitu ya. Bukan paspor nih, bukan paspor. Bukan password juga, bukan password. Password. Ini Marki, ini masalah security.
Kemudian apa tadi Kang? Keamanan data itu sangat penting. Mungkin ini pembahasannya akan lebih menarik lagi kita nanti bahas secara khusus ya Kang ya. Dengan waktu yang khusus lah gitu. Nah, ini kira-kira untuk di sisa waktu yang sekarang ini untuk Akang ada saran nggak ke teman-teman? Udah habis nih. Hah? Emang udah berapa menit ini? Ini kita sudah mau 1 jam kan? Hah, udah mau habis? Ah, cepet ya. Iya, ya. Kita bisa sama lagi. Iya, Santai, gitu. santai. Iya. Saran apa sih tentang pemilih komputer atau tadi tentang keamanan data gitu sarannya aja nanti Oh iya. pertemuan yang akan datang kita bahas lagi Oke. yang lebih mendalam lagi tentang keamanan data. Iya, bagi yang memiliki komputer Mm-mm. itu kita perlu memperhatikan masalah keamanan data. Memang kalau bicara mau idealnya bahwa data kita mau secure, biasanya ada ini lagi balik nih, Oh, duit. lagi. Tapi gini lah, kita bicara yang gratisan aja. Ya, misalkan yang gratisan aja, minimalnya aja nih, Oke. minimalnya aja. Wargi. Nah. Hentikan aktivitasnya, dengarkan. Ini yang gratis nih. Ini yang gratis. Ya, maksudnya gini, Eh. kadang kan kita komputer itu pakai internet nih. Mm-mm. Nah di internet itu rentan banget nih, rentan banget. Jadi ada virus. Virus itu setiap hari itu perkembangan itu luar biasa, gitu loh. Setiap hari itu pasti ada, pasti ada. Udah begitu belum lagi ada orang-orang yang suka mau masuk kayak seperti itu. Nah dibutuhkan ya kalau untuk orang yang suka punya komputer dan menggunakan komputer menggunakan internet itu minimal nih saran saya sih Nih, dengerin, Wargi ya. Nah. Saran. minimalnya nih ada 2 antivirus ya, kita sebut aja brandnya ya, ini bukan dalam bukan Bukan untuk jualan. nggak jualan, saya sendiri pakai. Kita pakai Smadaf, karya anak bangsa. Smadaf karena itu buatan Indonesia ya Kang ya? ya, Smadaf itu biasanya itu untuk mencegah masuknya virus dari flash disk, dari hard disk eksternal lah ya, atau Smadaf. Yang kedua, kita bisa pakai yang namanya AVG. AVG yang gratisan aja. Oh gitu. Itu ngaruh nggak Kang gratis sama itu? Iya pasti. Jadi gini, berbayar dan yang gratis itu Gitu. bedanya ada fiturnya aja. Fiturnya kalau yang berbayar biasanya dia lebih lengkap pengamanannya gitu. Dia lebih rapat. Kalau cuma virusnya aja AVG gratis insya Allah bisa. Cuman kalau untuk yang ada akses ke orang segala macam, nah itu pakai yang berbayar. Macam-macam, ada AVG, terus ada juga kalau mau beli ada yang Kaspersky ada. Oh, gitu. Ini mah bukan jualan nih, maaf aja gitu loh. Ya, tapi kalau ada yang mau beli iya. Kalau kita sebutkan daripada nanti nanya nyari apa segala macam, Smadaf, yang AVG cukup lah. Itu udah standar gratisan yang menurut saya nyaman. Da orang make di rumah gitu ya? karena internetan kan barudak suka make. Ya, ini minimal itu. Jadi harus update terus. Gitu loh. Kalau Smadaf harus update, ini juga update. Insya Allah sih aman nih kalau data mah. Data. Dan nggak kena virus insya Allah. Nah, berarti teman-teman, kalau yang mau ada tanya aman gitu ya di komputer, itu minimal harus ada 2 antivirus. Ya minimal. Minimal ada yang 2 gratisan. Yang gratisan ya. Yang ini yang gratisan loh tadi. Satu bisa pakai Smadaf. Yang kedua bisa AVG dan AVG ya itu. Kaspersky juga bisa. Oh, Kaspersky yang gratisan tapi ya karena kita kamu gratisan. Oke, Kang. Akhirnya kita berada di penghujung waktu. Ya, ini sebenarnya sih masih asik nih obrolannya gitu ya. Tapi karena waktu juga, bentar lagi juga akan maghrib gitu ya. Nah, teman-teman juga mungkin akan siap-siap untuk melaksanakan sholat maghrib. Nah, warga-warga Cianjur, acara ini sampai di sini dulu. Wah, nanti kita akan sambung lagi di kesempatan yang lain. Pasti akan kita infokan, akan kita promokan di media sosial kita. Nah, kalau ada pertanyaan, silahkan bisa lewat Instagram, @terasmuda_cianjur, atau lewat WA, ya, atau WhatsApp di 0878 277 68725 ya. Kalau mau kontaknya Kang Agus, ya itu harus ke situ dulu ya.
Biasa, calo-calo. Oke teman-teman, warga Cianjur, mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan acara ini sangat bermanfaat. Ya, silakan share sebanyak-banyaknya. Kemudian ajak teman-teman lagi untuk bisa nonton video ini. Baik, kita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.